Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laudi Muhammad Adam Safitra dengan NIM 216502122. Kali ini saya akan menjelaskan tugas cybercrime pertama tentang jenis-jenis kejahatan cyber. Pengertian cyberspace. Cyberspace adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada ruang virtual di mana aktivitas komunikasi dan pertukaran informasi terjadi melalui jaringan komputer, jaringan internet, terutama jaringan internet. Ini adalah lingkungan digital di mana orang-orang dapat berinteraksi, berbagi data, menjalankan bisnis, dan melakukan berbagai aktivitas online. Cybercrime adalah kejahatan dunia maya atau kejahatan siber, merujuk pada tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer, jaringan internet, atau perangkat elektronik lainnya dan menciptakan kerugian individu, perusahaan, atau pemerintah. Jenis kejahatan pertama yaitu pencurian identitas atau identity theft. Seseorang mencuri informasi pribadi seseorang seperti nomor kartu kredit atau informasi akun bank untuk melakukan transaksi ilegal atas nama korban. Kasusnya yang pertama, wanita berusia 24 tahun dari Melbourne ditangkap karena perannya dalam kejahatan pencurian identitas berskala besar. Ia mencuri setidaknya 3,3 juta dolar Amerika dan mencuci uang senilai 2,5 juta dolar Amerika. Berikutnya, data pribadi milik seorang warga kampung Cisarua, Desa Bojong, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, diduga disalahgunakan untuk melakukan penipuan. Data itu digunakan untuk penipuan tiket konser Coldplay. Berikutnya, lelaki bernama Gema Etika Muhammad, penduduk Banyumas, menggugat Partai Gerakan Perubahan Indonesia setelah menempati nama dan nicknya didaftarkan sebagai anggota partai tersebut. Jenis kejahatan berikutnya yaitu phishing atau phishing adalah upaya untuk mendapatkan data seseorang dengan teknik pengelabuan. Kasus pertama, seorang pria asal Kalimantan Barat berinisial AV ditangkap karena menjual link phishing yang menyerupai website resmi bank untuk membobol rekening nasabah. Berikutnya, pengusaha asal Malang bernama Sylvia Yap baru-baru ini menjadi korban penipuan link phishing dengan pernikahan via WhatsApp. Uang tabungannya 1,4 miliar hilang setelah menggait link dengan pernikahan tersebut. Berikutnya, mantan anggota Omnibusman RI, Alvili, hampir saja menjadi korban penipuan keuangan. Terungkap modus penipuan baru lewat undangan view di aplikasi WhatsApp. Pengamat penerbangan ini menerangkan bahwa penipuan modus baru ini mencatut sebuah bank papan atas di Indonesia. Kejahatan berikutnya yaitu malware. Malware adalah perangkat lunak yang diciptakan untuk menyusup atau merusak sistem komputer, server, atau jaring komputer tanpa izin dari pemilik dan memungkinkan terjadinya pencurian data atau informasi. Kasusnya, perusahaan keamanan Checkpoint telah menemukan operasi malware China yang telah menginfeksi jutaan komputer di seluruh dunia. Malware ini julukan Fireball telah menyerang lebih dari 250 juta komputer dan ditemukan di 20% perjalanan perusahaan. Berikutnya, perusahaan Security Checkpoint mengungkapkan bahwa banyak ponsel Android yang tengah terinfeksi oleh malware baru yang bernama Judy. Kasus berikutnya, tim tanggap darurat komputer Ukraina dan perusahaan keamanan cyber Slovakia mengeluarkan peringatan bahwa kelompok peretas Sandworm telah menargetkan gardu listrik tegangan tinggi di Ukraina menggunakan variasi dari malware yang dikenal sebagai Industroyer atau Crash Override. Jenis kejahatan berikutnya adalah ransomware. Ransomware adalah jenis virus atau malware berbahaya yang digunakan untuk mengenkripsi data pengguna pada suatu perangkat komputer atau jaringan. Aksi ini umumnya bertujuan untuk memberikan keuntungan tertentu yang berupa uang atau pembayaran lainnya. Kasus yang pertama, Siena Financial telah menjadi salah satu korban ransomware dan mereka harus membayar uang tebusan sebesar 40 juta dolar untuk memulihkan akses ke sistemnya. Kasus berikutnya, geng ransomware Lockbit mengaku bertanggung jawab atas gangguan semua layanan bank syariah di Indonesia. Ada sekitar 15 juta catatan nasabah, informasi karyawan, dan 1,5 terabyte data internal telah digondol. Kejahatan berikutnya, kasus serangan siber
yang menyerang 20.000 korban yang tersebar di 150 negara. Pakar keamanan dunia maya mengatakan penyebaran virus dengan nama ransomware WannaCry yang mengunci sistem komputer di perusahaan produksi mobil, rumah sakit, toko, dan sekolah di beberapa negara telah melambat. Namun setiap waktu dapat meningkat kembali. Kejahatan berikutnya adalah hacking. Hacking atau peretasan adalah tindakan membobol komputer atau sistem atau jaringan komputer dengan izin maupun tanpa izin. Kasus yang pertama tentang pakar keamanan cyber Alfonso Tanujaya menyebut pembobolan 330 juta data yang diduga dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Negeri tergolong sangat parah karena di dalamnya membuat nama lengkap ibu kandung yang biasa digunakan untuk memverifikasi keamanan perbankan. Kasus berikutnya adalah hacking. Juru bicara Badan Keamanan Siber dan Sandi Negara, Ariandi Putra, mengatakan bahwa berdasarkan penelusuran yang dilakukan pihaknya, internet protokol IP address atau alamat protokol internet peretas akun YouTube DPR berasal dari Amerika Serikat. Diduga masuknya peretasan ke akun YouTube DPR RI berasal dari software atau perangkat lunak bajakan yang terpasang di salah satu perangkat yang digunakan oleh salah satu admin pengelola media sosial akun YouTube DPR. Terus berikutnya, perusahaan asuransi Berilife yang jadi korban pemerasan. Insiden ini membuat sekitar 2 juta data nasabah Berilife bocor dan dijual dengan harga $7.000 Amerika Serikat. Berikutnya, DDoS adalah kejahatan serangan dunia maya di mana pelaku berbahaya membuat mesin atau sumber daya jaringan tidak tersedia bagi pengguna yang dituju dengan mengganggu layanan host yang terhubung ke internet untuk sementara waktu atau tanpa batas. Kasus yang pertama, FBI dan Badan Digital Israel mengklaim telah mencegah serangan cyber yang signifikan di beberapa situs pemerintah Israel. Serangan ini adalah serangan DDoS yang canggih. Berikutnya, media online proyek Multatuli mengalami serangan Distributed Denial of Service atau DDoS pada Rabu 15 Maret 2023 akibat serangan banjir trafik tak wajar. Situs web proyek Multatuli tidak bisa diakses oleh pembaca. Berikutnya, aktivis Rusia yang tergabung dalam kelompok bernama Killnet menargetkan rumah sakit di Amerika Serikat dengan serangan DDoS serta negara-negara yang mendukung Ukraina. Jenis kejahatan berikutnya yaitu pencurian kekayaan intelektual, yang berarti merampok ide, karya, atau penemuan bisnis guna mengambil keuntungan dari kerja keras mereka. Kasus yang pertama, beberapa seniman menyampaikan kepada BBC bahwa karya mereka dicuri di media sosial dan diperdagangkan secara daring di tempat lain. Kasus berikutnya, platform video bekerjasama dengan Polda Banten menindak 2 aplikasi penyebaran online ilegal yaitu LK21 dan Drakorindo yang diduga melakukan tindak pembajakan terhadap original series video. Langkah tegas ini dilakukan sebagai bentuk komitmen video dalam melindungi hak cipta dari berbagai konten karya anak bangsa. Berikutnya, salah satu perkara pembajakan yang tengah bergulir adalah penegakan sanksi hukum atas aplikasi streaming bajakan bernama SCBO TV yang secara tanpa izin telah menyiarkan ulang konten olahraga seperti tayangan bola, tayangan badminton, racing, MMA, hingga tayangan Piala Dunia tahun 2022. Kejahatan berikutnya yaitu pemalsuan adalah tindakan mengubah atau memanipulasi data untuk tujuan menyesatkan untuk menipu orang lain. Kasus yang pertama, Polresta Bogor Kota menetapkan 5 orang sebagai tersangka pemalsuan identitas anak pada kartu keluarga atau KK dalam pendaftaran peserta didik baru sistem 2023 di Kota Bogor. Kasus berikutnya, Kepolisian Resor Kudus, Jawa Tengah menangkap komplotan pembuat KTP elektronik palsu dengan mengamankan 2 pelaku beserta barang bukti KTP elektronik palsu. Kasus berikutnya, terdakwa kasus pemalsuan dokumen negara Evan Surya Prananto dituntut jaksa penuntut umum dengan hukuman 3 bulan penjara di pengadilan negeri akibat perbuatan dalam kategori kejahatan luar biasa.
Terdakwa secara paksa memasukkan nama anak kliennya ke dalam dokumen yang disahkan oleh Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Kejahatan berikutnya yaitu pornografi anak adalah tindakan pidana yang mengeksploitasi anak-anak dan termasuk sebagai perbuatan kejahatan seksual oleh anak. Kasus pertama, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkapkan bahwa pelaku kasus pornografi anak menggunakan teknologi digital dalam transaksinya, termasuk mobile banking atau dan e-wallet. Kasus berikutnya, Direktorat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri menangkap FR yang menjual konten pornografi dan 2 pelaku pelecehan seksual yang semua korbannya berjumlah 12 anak berjenis kelamin laki-laki. Kasus berikutnya pornografi anak yang melakukan tindak kasus SE yang melakukan tindak pidana pembuatan pornografi dan kasus silaan anak berusia 8 tahun terbongkar setelah diketahui ibu korban. Jenis kejahatan berikutnya yaitu cyberbullying atau adalah jenis tindakan cyberbullying adalah tindakan bullying atau perundungan di dunia maya yang ditujukan untuk mengucilkan atau melukai seseorang. Kasus pertama tentang keluarga Lisa Blackpink yang menjadi sasaran serangan komentar kebencian di media sosial. Kasus berikutnya, seorang remaja di Michigan, Amerika Serikat menjadi korban cyberbullying selama 1 tahun. Setelah diselidiki, ternyata pelakunya ibunya sendiri. Kasus berikutnya, cyberbullying yang menelan korban seorang wanita asal Cina berdiri karena diduga terus-terusan dibully dengan penampilannya. Wanita bernama Cheng Linghua tersebut dikenal sebagai gadis berambut pink di media sosial. Cheng Linghua menjadi korban cyberbullying pada Juli 2022 setelah dia mengunggah foto dan video dirinya dengan bangga memperlihatkan surat penerimaannya di sekolah pasca sarjana. Jenis kejahatan berikutnya yaitu pemalsuan berita palsu atau disinformation atau biasa disebut sebagai hoax adalah informasi yang salah yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk merugikan pribadi atau kelompok tertentu. Kasus yang pertama, Bambang Tri dinilai terbukti menyebarkan berita bohong sehingga menyebabkan keonaran terkait ijazah Presiden Jokowi. Berikutnya, pelaku pembuatan penyebaran berita bohong secara daring dengan menggunakan ChatGPT di Cina ditangkap. Kasus berikutnya, beredar sebuah hoax tentang akun Facebook palsu yang mengatasnamakan wali kota Cilegon, Heldi Agustian. Akun tersebut menggunakan foto profil Heldi Agustian dan berkomunikasi dengan para aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kota Cilegon untuk menawarkan kenaikan jabatan. Jenis kejahatan berikutnya yaitu peretasan email. Peretasan email adalah salah satu kejahatan cyber yang mengacu pada akses tidak sah atau manipulasi akun email seseorang tanpa persetujuan mereka. Kasus yang pertama, hacker Cina mencuri ribuan email dari 10 akun milik pegawai Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, termasuk pegawai yang bekerja di wilayah yang meliputi Indonesia. Kasus berikutnya, influencer Fadil Jaidi melalui Instagram Story-nya mengaku emailnya diretas. Aplikasi yang didaftarkan melalui email tersebut termasuk YouTube terdampak akibat pemberatasan yang ia alami. Kasus berikutnya, Polri berhasil mengungkap kasus peretasan email perusahaan Italia bernama Altea dan Cina Xinxin Biometrik yang bergerak dalam pelayanan COVID-19. Kejahatan berikutnya, pengintaian atau espionage adalah tindakan pengintaian yang sebagai besar menargetkan perusahaan atau lembaga pemerintah yang bertujuan untuk keuntungan ekonomi, politik, atau militer. Kasus yang pertama tentang Cina yang baru-baru ini mengungkapkan adanya kasus spionasi yang melibatkan Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat dan warga negaranya yang bernama Sheng. Jenis kejahatan berikutnya yaitu pemerasan atau cyber extortion. Jenis kejahatan cyber ini berupa pemerasan yang dilakukan terhadap korban. Modusnya adalah pelaku akan meminta sejumlah uang tebusan agar dapat data penting yang telah dicuri dapat dikendalikan dan disalahgunakan. Kasus yang pertama, polisi menangkap 4 pelaku penipuan pemerasan terhadap seorang driver berinisial MA di Taman Sari. Para pelaku berkomplot memeras korban dengan modus pancingan OpenBO di aplikasi MiChat.
Seorang wanita berinisial AR mengadu pada kedua tim virtual Polres Bidhumas Polda Kalimantan Tengah, Ibdas Samsudin, akibat diperas oleh seorang polisi gadungan berinisial TS. Halo Dek. Jenis kejahatan berikutnya yaitu kejahatan keuangan online. Adalah kejahatan yang dilakukan dalam sistem berbasis komputer ataupun jaringan internet untuk memanipulasi informasi keuangan dan mencuri uang korban. Kasusnya tentang perusahaan keamanan cyber Kaspersky menanggapi maraknya kasus pembobolan mobile banking dengan berbagai modus yang terjadi di Indonesia. Jenis kejahatan berikutnya yaitu pelanggaran privasi. Merupakan bentuk penyalahgunaan akses data pribadi orang lain yang melawan hukum dan mengganggu hak privasi individu dengan cara menyebarkan data pribadi tanpa izin yang bersangkutan. Contoh kasusnya, TikTok didenda sebesar 345 juta euro atau setara 5,6 triliun oleh Komisi Perlindungan Data dikarenakan TikTok melanggar peraturan perlindungan data umum Uni Eropa dan melanggar Undang-Undang Perlindungan Privasi Anak. Jenis kejahatan berikutnya yaitu pencurian akses, adalah tindakan melakukan akses tanpa izin yang cenderung menjadi sebuah ancaman terhadap kepemilikan suatu pihak. Kasusnya, polisi menangkap salah satu pihak yang terlibat dalam kasus illegal akses di e-commerce yang mengakibatkan kerugian terhadap jasa pengiriman Shopee Express. Jenis kejahatan berikutnya yaitu kejahatan seksual yang dapat didefinisikan sebagai pelecehan seksual yang terjadi terutama melalui internet. Kasusnya tentang Polres Lebong, Bengkulu meringkus YM karena melakukan tindakan asusila terhadap siswa SMP yang dikenalnya lewat media sosial Messenger Facebook. Jenis kejahatan berikutnya yaitu pemerasan online, berupa pemerasan yang dilakukan terhadap korban dengan meminta sejumlah uang tebusan agar data penting yang telah dicuri dapat dikembalikan dan tidak disalahgunakan. Kasus yang pertama, polisi menangkap 4 pelaku penipuan pemerasan terhadap seorang pria berinisial Emma di Taman Sari, Jakarta Barat. Para pelaku berkumpul memeras korban yang modus pancingan OpenWA di aplikasi WeChat. Berikutnya, jenis kejahatan cybercrime, kejahatan sumber daya komputer, menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa izin guna untuk mendapatkan suatu keuntungan. Contoh kasusnya, tim Pertas Korea Utara dilaporkan melakukan pencucian uang lewat penambangan kripto berbasis cloud. Demikian dari saya, bila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.